Sharp Aqua Sense 9 adalah smartphone compact satu-satunya yang di harga 6 jutaan. Apakah HP ini semenarik itu? Dan apakah HP ini se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari HP Sharp Aqua Sense 9 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 7S Gen 2, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Sharp Aqua Sense 9 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance-nya terlebih dahulu, di mana secara performance sebenarnya untuk penggunaan harian termasuk aman-aman saja. Untuk buka tutup aplikasi termasuk aman-aman saja buat sosial media, buat WhatsApp, kemudian buat YouTube, Netflix itu aman-aman saja untuk dipakai harian. Tidak ada masalah yang berarti bisa juga split screen, itu sudah aman banget ya. Tapi kita menemukan bahwa kalau kita buka aplikasi kamera, ini akan berasa lag dan delay kalau kita ambil foto, ini agak disayangkan saja. Secara skor Antutu sendiri, HP ini mendapatkan skor Antutu 556.000, sebuah angka yang termasuk cukupan untuk kelas harganya. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan terakhir PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Kita coba 7 game di sini. Ada game Mobile Legends setting Ultra, frame rate super. Kemudian kita dapat rata-rata di 87,7 FPS. Game PUBG Mobile dengan setting HDR Extreme dapat rata-rata di 59,4 FPS. Game Call of Duty Mobile dengan setting grafik high, frame rate max dapat rata-rata di 59,3 FPS. Game Free Fire setting Ultra, frame rate high dapat rata-rata di 59,5 FPS. Game HOK Mobile setting Ultra, frame rate Ultra dapat rata-rata di 72,9 FPS, memang agak throttling juga ya guys. Game FC Mobile setting High, frame rate High dapat rata-rata di 58,5 FPS. Terakhir, game Genshin Impact setting Lowest 60 dapat rata-rata di 52 FPS. Overall kita bisa bilang performanya termasuk lumayan oke loh guys. Ternyata di luar ekspektasi kita. Cuma memang yang kita agak sayangkan adanya tadi bug di menu kameranya. Tapi overall kita mendapatkan experience untuk gaming pun masih oke. Memang akan menghangat. Kita sarankan tetap pakai cooler karena ini adalah HP compact ya. Kalau HP compact dibuat gaming memang akan lebih cenderung lebih mudah menghangat ya guys. Dan itu untuk performance-nya. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini bakal kamera utama 50MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 50MP, dan kamera depan 32MP. Secara keseluruhan sebenarnya masih tergolong oke saja. Hanya kita ada menemukan ada isu soal skin tone kalau kita buat perekaman video ataupun foto muka kita itu cenderung ada warna kemerahan. Dalam kondisi low light juga lumayan parah UI-nya kalau lag-nya itu, dan itu agak disayangkan juga. Untuk kualitas kamera depan, ini menurut kita kurang wide kalau kita rekam video. Dan untuk kamera belakang, kalian juga bisa lihat untuk sampelnya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Sharp Aqua Sense 9 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini agak menarik ya, karena skin tone kita jadi merah banget, kayak kebakaran banget. Dan ini suatu hal yang perlu diperbaiki oleh Sharp kalau kita lihat ini. Dan dia juga maksimal perekaman kamera depannya 1080p 30fps. Tapi secara dynamicnya sebenarnya bagus, cuma masalah skin tone ini perlu diperbaiki oleh Sharp supaya tidak semerah ini. Ini di bawah matahari memang, tapi nggak harusnya semerah ini ya.
Tapi gimana mungkin untuk kualitas kamera depannya? Yang menarik di sini dia bisa perbesaran 1,5 kali, 2 kali, dan 1 kali lagi. Dan itu agak unik aja sih. Memang Sharp memang beda ya guys. Ya silakan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera depannya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Sharp Aquos Sense 9 kalau kita gunakan buat perekaman video. Untuk kualitas kamera belakangnya sih termasuk lumayan ya guys. Untuk kestabilannya juga masih lumayan terjaga. Ini juga ada karena ada optical image stabilization-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Cuma lagi-lagi ini warnanya di boosting banget, warna merahnya itu kayak keluar banget ya. Kalau kita lihat ini agak berubah warna aslinya dari rekaman video ini. Tapi gimana mungkin untuk kualitas kamera belakang dari Sharp Aquos Sense 9 ini, apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Uniknya, kalau misalnya kita rekam di kamera ultrawide, kita bisa ke 1 kali kamera utamanya. Sedangkan kalau kita rekam di kamera utamanya, nggak bisa switch ke kamera ultrawide-nya. Kita coba untuk switch ke kamera utamanya setelah ini ya. Tapi untuk kualitas ultrawide sih termasuk bagus ya. Kita coba switch ke kamera utama dan bisa guys. Bisa lagi ke 0,6. Ini apakah bug software? Bisa jadi. Semoga Sharp memperbaiki bug ini ya. Karena aneh sih, dari 0,6 bisa ke 1 kali, sedangkan 1 kali nggak bisa ke 0,6 waktu tadi ya, waktu perekaman awal. Tapi ini kita juga rekam di 4K 30 fps. Tapi gimana muka? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Sharp Aquos Sense 9 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Untuk kualitas kamera depannya sendiri, ya ini memang ekstrim low light ya, malam hari. Dan ini agak stutter ya, kalau kita lihat dari preview. Ada kemungkinan FPS-nya agak turun, tapi kita kurang tahu, nanti kita akan cek waktu hasil videonya seperti apa. Tapi ini agak patah-patah di previewnya, ya ini semoga diperbaiki oleh Sharp juga. Untuk kualitasnya sebenarnya bisa dibilang masih agak sedikit kurang ya untuk kelas harga 6 jutaan di 6,199 untuk harga official. Tapi gimana mukanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light ya guys. Entah kenapa untuk perekamannya dalam kondisi low light ini dari Sharp ini patah-patah previewnya. Ya kemungkinan juga bisa jadi FPS-nya diturunkan untuk kasih gambar yang lebih terang ya. Tapi ini juga nggak terang-terang banget loh guys, dan ini agak kesulitan focusing. Ini kayaknya isu dari Sharp Aquos Sense 8 ke Sense 9 juga masih masalah. Semoga nanti diperbaiki di update software. Ini juga jadi nggak stabil ya untuk kalau perekamannya kalau dalam kondisi low light seperti ini. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut, ini juga sampel kamera ultrawide-nya juga sama. Previewnya juga stutternya lumayan lag ya. Entah kenapa ya waktu low light ini semua depan belakang semua ada isu stutter lag seperti ini ya. Dan memang kualitasnya juga turun lumayan signifikan dibandingkan kamera utamanya. Dan gimana bukan itu kualitasnya, kalau kita agak kecewa sih dalam kondisi low light-nya lumayan parah sih kalau buat video ini. Tapi gimana bukan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi layar HP dengan layar 6,1 inch LTPO IXO OLED dengan resolusi Full HD plus refresh rate 120Hz ini membuatnya jadi primadona bagi pecinta HP compact yang punya budget mid-range. Dan untuk bisa nonton YouTube 4K 60 HDR dan juga ada dukungan wideband L1 ya guys. Kemudian di bawah matahari juga masih terlihat cukup baik ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini berkali dual speaker yang karakteristik audio termasuk lumayan bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys.
Kemudian dari sisi baterai, HP ini bekali baterai 5000 mAh yang tergolong irit untuk penggunaan harian, bisa banget dipakai seharian pemakaian ya guys. Kemudian dari sisi charging, HP ini support 36 watt fast charging, tapi butuh waktu 1 jam 45 menit untuk full charge. Itu karena ada perlambatan dari 80% ke 100%-nya ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, HP ini dibekali side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya juga nyaman banget, unik juga, flat juga untuk bagian belakangnya, kamera bump-nya hampir nggak kelihatan, nggak kerasa juga, dan ini unik banget desainnya, dan menurut kita termasuk menarik ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, secara slot SIM card fisik itu hanya ada single SIM card plus micro SD slot. Tapi tenang, kalian bisa pakai dual SIM dengan pakai eSIM, karena ini HP sudah dukung eSIM ya guys. Lanjut dari aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang bagus karena chipsetnya sudah mendukung. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, military grade juga, kemudian support USB OTG, tidak ada cek 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan HP ini bernavigasi. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 5 tahun security. Kemudian untuk fitur AI sendiri tersedia seperti object eraser itu masih ada saja ya guys untuk HP ini. Kesimpulannya, ini adalah HP yang menarik untuk kalian beli khususnya buat kalian yang memang incar HP compact. Bukan untuk kaum mendang-mending yang punya performance yang kenceng banget di kelas harganya, enggak. Tapi ini adalah HP yang fokus ke pengguna yang butuh HP compact, mid-range, dan penggunaan harian ini termasuk aman dan lancar. Dan overall kita bisa bilang ini adalah HP yang termasuk cukup menarik menurut kita untuk di HP 6,1 inch di harga 6 juta, bahkan kalau kalian beruntung kalian bisa dapat di 5 jutaan. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari HP ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video, subscribe, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye bye.